Hai teman-teman. Sekarang hari Minggu loh. Yuk, siap-siap. Kita mau ibadah nih. Siapin apa aja ya? Ada yang tahu? Iya benar. Alkitab. KKPJA-nya mana ya? Aku sudah siap nih. Kakak. Hai Mimi, selamat pagi. Apa kabar Mimi? Apa kabar teman-teman? Sudah siap untuk puji Tuhan? Yuk kita mulai ibadah kita. Hore! Mimi, yuk kita mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Yuk kita ajak teman-teman kita berdiri. Ayo, teman-teman, yuk kita berdiri. Ayo berdiri, semangat semuanya. Kita mau puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hebat adik-adik nyanyinya, semuanya semangat. Sekarang kita duduk dulu yuk. Kita mau doa dulu. Doanya dipimpin teman kita, Luis. Silakan Luis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami karena kami mau beribadah bersama. Tuhan berkati agar selama beribadah ini kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan berkati kami agar kami juga bisa mendengarkan firman yang akan kami pelajari. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Luis. Sekarang kita puji Tuhan lagi ya. Kita lagu apa? Kita mau nyanyi lagu apa ya? Mata Tuhan melihat. Semua tahu kan lagunya? Lagu apa, Kak? Mata Tuhan melihat. Ayo. Yuk kita puji Tuhan lagi yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ini kemana ya? Kok nggak ada? Ada yang lihat Mimi nggak teman-teman? Kita panggil lagi yuk Mimi. Mimi kemana sih? Mimi. Mimi. Aku udah kenyang nih. Mimi habis makan ya. Tadi Mimi nggak sarapan ya. Tadi Mama Mimi udah siapin sarapan, udah suruh Mimi sarapan. Tapi Mimi masih nonton. Jadi
Itu deh, Kak. Mimi nggak taat kata mama. Kalau disuruh makan, waktunya makan berarti makan. Adik-adik di rumah juga harus ya dengar-dengaran sama orang tua. Kalau disuruh makan, harus cepet makannya. Yuk kita nyanyi lagi ya, kita puji Tuhan. Udah kenyang kan sekarang? Yuk kita puji Tuhan lagi, lagunya Taat. Yuk kita mulai. Kita nyanyi sudah, doa sudah, apa lagi ya? Sekarang kita dengar firman Tuhan ya. Sudah siap adik-adik? Sudah. Adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita siapkan dulu Alkitab kita. Sudah disiapkan kan adik-adik? Kalau sudah siap, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita membaca Alkitab kita. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga berkati kakak-kakak pelayan yang akan bercerita kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Kita sekarang mau buka Alkitab kita. Alkitab kita buka di 1 Samuel 10 ayat 8. Dilanjutkan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 14. Panjang ya adik-adik. Kakak ulang ya sekali lagi. 1 Samuel 10 ayat 8. Dilanjutkan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 14. 1 Samuel itu ada di Perjanjian Lama. Kalau adik-adik yang sudah lupa, itu ada di Perjanjian Lama ya. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, untuk adik-adik yang bisa baca sendiri, silahkan dibaca. Tapi kalau yang belum bisa baca, nanti dibantu ya sama orang tua, sama mama papa, atau sama kakak juga boleh. Dari bacaan kita tadi, kita mendapatkan cerita tentang Raja Saul dan Samuel. Adik-adik ada yang tahu siapa Raja Saul? Ya, Raja Saul adalah seorang raja dari bangsa Israel. Dia seorang pemimpin di Israel. Sedangkan Samuel adalah seorang nabi. Nabi pada saat itu merupakan orang yang sangat penting adik-adik. Nah, pada suatu hari, Raja Saul dan Samuel bertemu. Nah, mereka membicarakan tentang satu hal, yaitu bahwa Nabi Samuel mengatakan pada Raja Saul bahwa Raja Saul harus pergi ke Gilgal. Nah, Samuel mengatakan bahwa Raja Saul harus menunggu Samuel di sana sampai hari ke-7. Nah, untuk apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, iya benar. Ternyata Nabi Samuel akan mengadakan
korban bakaran dan korban persembahan di Gilgal. Lalu berangkatlah Raja Saul, tapi dia tidak sendiri. Dia membawa beberapa pasukan. Nah, sampainya di Gilgal, ternyata bangsa Israel sedang berperang adik-adik dengan bangsa Filistin. Ya. Nah, awalnya bangsa Israel menang adik-adik. Wah, pasti senang ya kalau menang. Tapi kemudian bangsa Filistin menambah pasukannya. Sehingga bangsa Israel kalah adik-adik. Dan itu membuat orang-orang Israel menjadi khawatir, menjadi takut. Mereka gelisah, takut ditangkap oleh orang bangsa-bangsa Filistin. Nah, banyak yang bersembunyi di gua-gua, banyak yang berlari-larian entah kemana. Saul pun merasa takut dan gelisah juga adik-adik. Apalagi setelah hari ke-7, Nabi Samuel belum datang juga. Semakin gelisahlah Raja Saul. Lalu, apa yang dilakukan Raja Saul? Lalu Raja Saul mengadakan korban bakaran sendiri adik-adik, tanpa menunggu Nabi Samuel. Padahal Nabi Samuel sudah mengatakan untuk menunggu Nabi Samuel. Nah, setelah itu, setelah Raja Saul mengadakan korban bakaran, setelah selesai, ternyata Nabi Samuel baru datang. Dan Nabi Samuel tahu kalau Raja Saul sudah mengadakan korban bakaran. Apa yang dirasakan oleh Nabi Samuel adik-adik? Ya, Nabi Samuel kecewa. Nabi Samuel marah. Karena Raja Saul tidak taat pada perintah Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Samuel. Bahkan Nabi Samuel mengatakan Tuhan tidak akan mengokohkan kerajaan Raja Saul. Adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, kita diingatkan untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh. Karena apa yang terjadi pada Raja Saul ketika dia tidak patuh, Tuhan menghukum Raja Saul dengan tidak mengokohkan kerajaan Saul sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik tidak mau kan dihukum Tuhan? Nah, untuk itu kita diingatkan untuk taat dan patuh. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, yuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan patuh. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Untuk aktivitas minggu ini, kakak minta adik-adik untuk foto dengan memakai masker, terus atau sedang mencuci tangan. Setelah itu kirim ke kakak KPGA-nya ya. Nanti akan diupload di IG Komisi Anak GKI Denpasar. Jangan lupa, kakak tunggu ya. Adik-adik, kita tutup ibadah hari ini ya. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus. Yuk kita doa dulu untuk menutup ibadah kita. Mili, bantuin kakak ya untuk doa penutup. Yuk kita berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami.
Bimbing kami ya Tuhan, untuk bisa selalu menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hai adik, ketemu lagi dengan Kak Dia dan Kak Eci di sini. ya. Kali ini kita akan membawa Pengumuman. Nah, pengumumannya apa nih Kak? pengumumannya. Kita akan ada kebaktian streaming lagi. Ntar ya, adik-adik pasti nunggu-nunggu ya. Kita akan ada kebaktian streaming lagi nanti tanggal 16 Agustus 2020. Wah, berarti 16 Agustus itu sekaligus kita memperingati kemerdekaan nih Kak ya? Iya, pasti seru banget acaranya karena kebaktian kita akan berbau-bau dengan kebaktian kemerdekaan. Nah, kebaktian kali ini kita akan bagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, kelas kecil. Kelas kecil ini akan diikuti oleh adik-adik kelas Batita sampai dengan adik-adik kelas sedang. Kemudian untuk yang kelas besar itu akan diikuti untuk adik-adik kelas besar hingga adik-adik kelas remaja. Nah, untuk waktunya adik-adik catat ya. Untuk kelas kecil kebaktiannya akan dilakukan jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian kelas besar dilanjutkan di jam setengah 11 sampai jam setengah 12 pagi. Wah, pasti seru ya Kak. Seru banget sih Kak, pasti karena kita selain memuji Tuhan, kita juga mau dengerin cerita, Ya. terus ada kuis juga, dan Ya. macam-macam banget. Berarti ada hadiah lagi dong. Ada ya? hadiah lagi pastinya. Jadi, Apa aja yang perlu disiapkan Kak? jadi kita hanya perlu menyiapkan pasti Alkitab Kak. Alkitab, Kemudian alat tulis, alat tulis, kuota jangan lupa, Kuota jangan lupa, dan terakhir bendera Kak. benderanya kayak apa Kak? Kak Ici ambil sebentar ya, tunggu. Iya, karena kita mau 17-an nih, mau memperingati HUT kemerdekaan RI, kita akan membawa bendera nih. Nah, bendera kayak gini adik-adik. Jadi sudah diisi dengan apa Kak? Tongkat ya? Tongkat. Tongkat. Jadi bisa Tongkat, dipegang ya, jadi gitu bisa ya? gini tuh. Seru ya. Jadi nggak kalau Kak Eci sih pakainya lidi ya. Iya, Jadi terserah ada jadi ikutan terserah mau pakai apa boleh, mau pakai pipet, mau pakai sumpit, boleh apapun yang terserah. penting bisa Benderanya juga nggak harus dari plastik gini ya Kak ya. Iya. Jadi mau buat sendiri juga boleh. Yang penting melambangkan bendera negara kita ya, merah dan putih. Nah itu dia yang perlu disiapkan. Dicatat ya, jangan sampai ketinggalan apa-apa aja yang perlu disiapkan. Seperti biasa, adik-adik harus mendaftar dulu nih supaya nanti H-1 adik-adik bisa mendapatkan ID dan passwordnya. nomornya di bawah ini ya Kak. Iya, hubungi di nomor di bawah ini. Jadi jika ada info yang kurang jelas atau ada yang pengen ditanyakan bisa menghubungi nomor ini juga. Ya, sekian pengumuman kita ya Kak ya. Iya. Sampai ketemu di ibadah tanggal 16 Agustus. Dadah.